Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan saudara. Baik yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita memasuki ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa keluarga kita untuk beribadah saat pagi hari ini saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami, sehingga kami boleh kembali datang berkumpul dengan keluarga kami Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Hadir Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, hadir Engkau Tuhan di rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi duha yang harum di mata Tuhan. Campur tangan Engkau ya Tuhan dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kami dan firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasai setiap hati kami, tempat di mana kami berkumpul, sehingga Roh Kudus hadir dan tercurah bagi kami di tengah-tengah keluarga kami saat pagi hari ini Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, kita angkat pujian, kita sembah Tuhan, sebab bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi-Mu segala pujian Tuhan, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, bagi-Mu pujian, ku datang padamu. Ku datang padamu, membawa pujianku hanya kepada hadirat-Mu, sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu pastikan, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari datang kepada Tuhan saudara, kita bawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik, terindah buat memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Glory Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujian kami Tuhan, membawa pujianku
semua kata anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita sembah lagi Tuhan saudara. Kita lihat Yesus akan hadir, akan datang ke dunia ini, membawa kesembuhan bagi kita semuanya saudara. Masih semangat memuji Tuhan? Kita semangat untuk memuji Tuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi. Haleluya. Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, jejaknya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Membawa kesembuhan.
akan Engkau nyatakan saat ini juga bagi kami dan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus, karena kuasa Tuhan akan membangkitkan kita. Mari Tuhan memenang. Haleluya. Ya. Urapan Roh-Mu akan bekerja Tuhan. Kami adalah umat pemenang. Haleluya. Ya. Mari bangkitkan nama Tuhan. Sangkakala berbunyi tanda
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita supaya firman yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi sukacita buat kita semua, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan boleh selalu menguatkan kita, saudara. Kemanakah Tuhan kami mencari kasih sejati? Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Benar, saudara? Kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Benar, saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Mungkin saudara udah mulai putus asa. Mungkin di antara saudara udah mulai bimbang, takut untuk menjalani hidup ini. Tidak usah takut, saudara. Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tuhan akan berseru mengangkat tangan kita, saudara. Kita tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Oleh sebab itu, saudara, apa yang kita perlukan saat ini, saudara? Kita perlu Tuhan. Mari, saudara, dengan iman kita angkat pujian ini. Kemanakah kita mencari kasih sejati selain kepada Tuhan?
Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu sekaligus firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom saudaraku, saya percaya saudara semuanya dalam keadaan baik, di rumah berkumpul bersama dengan keluarga, dan saat ini saudara sedang bersama-sama menikmati jamuan Tuhan lewat ibadah GBD Bogor. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Saat yang terbaik saat kami mendengar suara Tuhan. Dunia banyak bersuara, tetapi suara yang menakutkan, suara yang memberikan kekhawatiran. Tapi suara Tuhan akan meneduhkan hati, jiwa, dan roh kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya belajar sekolah pendeta tahun 85, saudara. Saya punya teman seangkatan saya, tapi usianya lebih tinggi dari saya. Ketika dia masuk di sekolah itu semester pertama, dia sebetulnya sudah punya jemaat, sudah pegang jemaat, sudah berkeluarga, dia juga seorang pengusaha, dan satu lagi yang sungguh membuat dia punya nilai lebih, yaitu dia seorang yang menguasai ilmu bela diri karate. Badannya gemuk, pendek, mungkin seperti Sagiosa. Dia berkata dan menawarkan, mau gak saya ajari dasar-dasar ilmu bela diri. Waktu itu kami masih polos. Kami hanya berkata, masuk calon pendeta harus belajar ilmu bela diri. Kalau calon pendeta ya makan, minum, tidur, bangun ya urusannya Alkitab. Urusan surga neraka saja. Kalau urusan bela diri dan yang lain-lain itu urusan dunia. Waktu itu kami berpikir seperti itu. Tapi akhirnya kami pikir-pikir juga, karena dia berkali-kali menawarkan. Akhirnya kami sepakati, oke, nggak mengganggu jam pelajaran, nggak mengganggu jam ibadah. Dia sudah menyandang level dan 1. Dan 1 itu levelnya sangat tinggi, dan itu ujiannya bukan lokal tapi internasional. Dia berkata seperti ini, yang tahan saja ya, sebab waktu saya belajar ilmu ini 1 tahun lamanya itu hanya diajari kuda-kuda saja. Hanya diajari kuda-kuda bagaimana berdiri dengan kokoh, bagaimana membuat keseimbangan itu terbentuk dengan baik. Sebab kalau tidak kokoh, tidak seimbang, kalian akan cepat jatuh dan mudah jatuh, mudah diserang dan mudah dikalahkan.
Jadi kuda-kuda itu sangat penting, sehingga 1 tahun dia harus belajar dan diajar kuda-kuda. Belum ada jurus-jurus yang lain yang diajarkan, hanya kuda-kuda saja. Nah, ternyata keseimbangan itu sangat penting. Sebab kalau tidak mempunyai keseimbangan, orang akan berjalan getoyongan, orang akan mudah terjatuh, dan dia tidak akan kuat menahan serangan. Dalam hidup pun harus seimbang, iman pun harus seimbang. Sebab kalau nggak seimbang, kita cenderung kepada fanatik yang berlebihan dan akhirnya itu akan menjurus ke penyesatan. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai iman yang seimbang. Sebab begini, bukan saja hari-hari ini, tapi sejak dulu memang ada 2 pemahaman yang bertolak belakang tentang dunia. Bagi sebagian orang, dunia itu surga. Jadi artinya fokus hidup itu ya dunia. Bekerja, cari uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bersenang-senang. Belajar, cari gelar sebanyak-banyaknya supaya statusnya naik. Nikmati segala sesuatu keindahan dunia. Berhenti hanya di situ. Sehingga kelompok ini tidak akan pernah berpikir tentang kalau sudah mati kemana ya. Kalau setelah mati ada apa ya? Mungkin berpikir, tapi pikiran itu langsung tertutup sehingga habis waktunya, habis tenaganya untuk urusan-urusan dunia saja yang sifatnya sementara. Sehingga masalah ibadah tidak terlalu penting buat mereka. Masalah berdoa, masalah baca Alkitab tidak terlalu penting buat mereka. Bahkan ada yang sampai keluarga pun tidak terlalu penting buat mereka. Dunia adalah surga. Jadi urusan-urusan kekekalan, urusan-urusan setelah kematian, urusan nanti saja kalau sudah tua dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia adalah neraka. Jadi segala hal yang berkaitan dengan dunia harus dihindari, harus dijauhi. Hukum-hukum yang terbit berlaku di dunia itu hukum setan. Gak perlu dipatuhi, gak perlu dilakukan. Yang penting adalah melakukan hukum Tuhan. Maka orang ini cenderung untuk mengisolasi diri, tidak mau bermasyarakat, tidak bersosialisasi. Yang dia fokuskan adalah bagaimana beribadah kepada Tuhan, bagaimana mencari hadirat Tuhan, berserah penuh sama Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita. Jadi gak ada urusan dengan dunia dan seterusnya. Dunia adalah neraka. 2 kelompok ini, yang satu mengatakan dunia adalah surga, yang satu mengatakan dunia itu adalah neraka. Sehingga yang satu memfokuskan diri hanya untuk urusan dunia, yang satunya memfokuskan diri hanya untuk urusan kekekalan. Makanya hidup tidak seimbang akhirnya. Imannya juga tidak seimbang. Kalau hidup gak seimbang, iman gak seimbang, maka yang terjadi adalah kesulitan demi kesulitan akan datang. Bukankah Tuhan menciptakan kita dengan struktur tubuh yang begitu sempurna? Tuhan ciptakan kita 2 mata, kiri dan kanan. Tuhan ciptakan kita dengan 2 telinga, kiri dan kanan. Tuhan ciptakan kita 2 tangan, kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan, ada organ tubuh di dalam ini, ginjal kiri dan kanan, ada rusuk 12 jari, 12 di kanan, 12 di kiri. Akhirnya saya berpikir, dari awal Tuhan sudah menciptakan manusia agar mempunyai keseimbangan. Mohon maaf sekali lagi. Jika ada di antara saudara yang mendengar khotbah saya dan ternyata anggota
Tubuh saudara tidak seperti yang saya katakan tadi, saudara punya tangan satu, atau kaki satu, atau mata satu, atau telinga satu. Itu memang sebuah kesulitan buat saudara, tapi janganlah kesulitan itu membuat saudara kemudian berkata dunia sudah selesai dan kiamat, hidup sudah selesai. Kalau tangan saudara satu, maka Tuhan akan berikan kekuatan kepada tangan yang saudara punya itu 2 kali ganda kekuatannya. Kalau telinga saudara hanya satu, maka Tuhan memberikan ketajaman telinga 2 kali lipat pada saudara. Kalau mata saudara hanya satu, Tuhan akan memberikan kejelian pandangan yang ganda buat saudara. Tuhan itu adil, saudaraku. Begitu adil. Makanya saudaraku, ada orang-orang yang berkata, hidup itu berjalan saja seperti air mengalir. Saya nggak terlalu setuju dengan kata-kata seperti itu. Hidup itu mengalir karena dia nggak punya tujuan sebetulnya. Kalau dia punya tujuan, dia harus tentukan arahnya kemana. Saya tahu saudara pernah dengar moto ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan tidak pernah menginginkan umatnya hanya berdoa saja, cari hadirat Tuhan saja. Mereka hanya berpikir Tuhan bisa punya banyak cara untuk memelihara dia. Kalau bangun tidur pagi-pagi ada orang yang datang membawa makanan, dan itu berkat Tuhan. Kalau perlu sesuatu bayar sekolah, tiba-tiba ada orang yang bawa uang, itu berkat Tuhan. Bisa saudara, Tuhan berbuat seperti itu. Bisa saudara. Tapi tidak selamanya Tuhan berbuat seperti itu. Tuhan ciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang sangat tergantung dengan orang lain. Adam perlu Hawa, Hawa perlu Adam, dan seterusnya. Jadi bagi saudara yang merasakan dan mengatakan nggak perlu urusan dunia, nggak perlu, makanya ada orang-orang yang nggak begitu teliti dengan surat-surat dokumen-dokumen hidup, ada akte lahir, ada surat-surat yang lain-lain, KTP, KK, mereka nggak perlu urus itu, dan akhirnya saudara akan tahu sendiri di kemudian hari dia akan mengalami kesulitan. Saudara. Jadi hidup itu harus seimbang. Mana yang dunia minta, kita harus berani-berani. Bukankah Tuhan berikan pikiran buat kita supaya kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tuhan berikan talenta, kekuatan, tenaga supaya kita pergunakan, karena dunia membutuhkan itu. Dunia tidak akan pernah memberi dengan cuma-cuma. Harus ada harga yang dibayar. Kalau enggak tenaga, ya pikiran, kepintaran. Jadi saudara jangan berkata urusan dunia itu hanya urusan neraka saja, oleh sebab itu hindari saja. Jangan saudara, apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan berkata seperti ini, saya akan bacakan. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Yohanes pasal 5 ayat 17 berkata seperti ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara pikir ketika penciptaan dunia sudah selesai, kemudian Tuhan Allah selesai begitu berhenti? Enggak. Dia tetap bekerja menjaga agar semua ciptaannya dalam rel yang benar. Dia bertanggung jawab agar semua ciptaannya menikmati apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Berkat jasmani, rohani, jiwani. Jadi kalau firman Tuhan berkata Bapakku sampai sekarang bekerja dan aku pun bekerja juga, itu Tuhan yang berkata. Tuhan saja masih bekerja sampai sekarang. Masa kita nggak mau bekerja? Masa kita nggak mau berusaha hanya karena kita berkata saya punya iman, bisa pindahkan gunung. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara saya, jadi saya nggak perlu bekerja.
Orang bodoh bisa mempermalukan orang pintar, orang dunia. Saya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Itu pemahaman yang ngawur, saudaraku. Dunia butuh itu. Kalau saudara nggak mau sekolah, saudara nggak mau bekerja, lalu saudara makan dari mana? Hanya minta sana, minta sini, bergantung sama katanya pemberian Tuhan. Nggak bisa, Tuhan nggak pernah mengajar seperti itu. Yang tidak bekerja jangan makan. Nah, seperti itu. Sampai sekarang bapakku bekerja dan aku pun bekerja. Maka saudara pun harus bekerja. Sekalipun sekarang ini masih di rumah. Tapi bukan berarti saat kita di rumah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Kita di rumah kita bisa mengerjakan sesuatu dan harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Itulah yang Tuhan mau. Dunia itu bukan neraka yang harus dihindari. Dunia juga bukan surga yang harus kita habiskan waktu kita, tenaga kita hanya untuk mencari hal-hal yang sifatnya sementara. Nah, saudaraku, iman harus seimbang. Kapan harus bekerja, kapan harus mencari Tuhan. Kapan harus berusaha untuk menyukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan kapan harus mencari hadirat Tuhan. Harus seimbang. Saya teringat dengan salah seorang tokoh Alkitab yang sebetulnya tidak lebih rendah daripada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pembawa warta baik. Sebab sebelum Yesus mulai bekerja di dunia ini, melayani dari kampung ke kampung, orang ini sudah membuka jalan. Dia berteriak, buka jalan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia berani berkata apa adanya kepada semua orang. Kalau A ya A, B ya B, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Model orang seperti ini akhirnya menghadapi risiko yang besar. Tapi setelah tahu apa yang dia makan dalam kehidupannya sehari-hari, dia makan belalang dan madu. Pasti setelah mulai berpikir siapa ini? Betul. Dia Yohanes Pembaptis. Makanannya belalang dan madu. Belalang itu rasanya pahit dan madu itu rasanya manis. Saudara bisa bayangkan kalau setiap hari, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, bertahun-tahun makanannya hanya belalang saja. Dia tidak akan pernah punya tenaga untuk berjalan sekian jauh. Tapi setelah kalau dibalik, kalau dia makanannya hanya madu saja, yang manis-manis saja, dipastikan dia juga tidak punya kekuatan, karena dia pasti kena diabetes. Kalau penyakit zaman sekarang. Oleh sebab itu Tuhan sudah siapkan buat Yohanes Pembaptis makanan yang sangat lengkap. Yang pahit masuk, yang manis masuk. Dan kita harus belajar dari sini, saudara. Yang masuk dalam tubuh kita itu, yang pahit juga iya, yang manis juga iya. Namanya seimbang. Seimbang. Orang yang hidupnya seimbang, kapan dia harus bekerja, kapan dia harus istirahat, maka dia akan sehat. Lebih sehat daripada orang yang hidupnya tidak seimbang dan tidak teratur. Waktunya malam ya istirahat, bukan untuk bekerja. Kapan harus istirahat, ya harus istirahat. Kapan bekerja, harus kerja. Harus seimbang, saudaraku. Kalau nggak seimbang, masalah datang, penyakit juga datang. Ginjal kita itu ada dua. Fungsi ginjal itu menyaring darah yang membawa vitamin, protein, dan juga yang membawa limbah. Ginjal itu penyaring. Yang vitamin, yang protein akan kembali dibawa oleh darah untuk ke seluruh anggota tubuh
yang limbah, yang racun akan dibuang lewat air seni. Bayangkan kalau ginjal saudara rusak, salah satu rusak aja apa dua-duanya rusak, semua akan masuk ke dalam tubuh saudara, nggak ada yang bisa menyaring. Maka banyak penyakit yang akan mengendap di dalam tubuh saudara. Maka jaga apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mata pergunakan dengan baik, telinga pergunakan untuk mendengar dengan baik, tangan pergunakan dengan baik, kaki pergunakan dengan baik. Karena Tuhan ciptakan kita dengan anggota tubuh yang sudah didesain begitu rupa supaya kita seimbang. Iman juga harus seimbang. Dulu orang berpikir kalau banyak puasa itu orang semakin suci dan semakin layak di mata Tuhan. Semakin susah hidupnya, semakin menderita hidupnya, semakin layak dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dulu orang berpikir seperti itu. Jadi ada banyak orang Kristen yang bangga kalau hidupnya susah. Ada pendeta-pendeta yang bangga kalau sudah menginjil ke pedalaman dengan berdarah-darah, pulang dengan susah payah, mereka bangga. Tapi bukan itu maunya Tuhan. Kalau susah-susah sudah buat sendiri, itu namanya kesalahan sendiri. Tuhan mau hidup kita seimbang dan iman kita seimbang. Tuhan saja masih bekerja sampai detik ini. Apa alasan kita untuk kita hanya berserah pada Tuhan dengan berdiam diri, gak berbuat apa-apa? Tapi juga ingat, dunia itu hanya sementara buat kita, saudara. Dunia itu persiapan buat kita untuk menuju kekekalan. Kita berlatih di dunia untuk kita masuk ke satu tempat yang tidak ada batas waktunya. Dan saya yakin saudara pasti ingin masuk ke satu tempat yang namanya surga. Saya juga. Jadi dunia ini buat latihan saja buat kita. Seperti tadi teman saya, hanya kuda-kuda saja, saudara. Itu 1 tahun agar seimbang. Dan di dunia kita harus hidup seimbang, saudara. Ya, seimbang. Iman kita juga harus seimbang. Dan kalau semuanya seimbang, pengeluaran berapa, pemasukan berapa, semuanya aman, saudara. Simpel bukan? Makanya hidup itu sebenarnya nggak rumit-rumit amat. Yang rumit itu karena kita yang bikin rumit. Tuhan sudah buat semuanya baik, teratur, rapi, seimbang semuanya. Kalau kita mau hidup seimbang, iman kita seimbang, kapan kita harus bekerja, berapa yang harus kita beri buat dunia, karena dunia nggak akan beri cuma-cuma. Tapi Tuhan sudah berikan modal buat kita, kepintaran, kecerdasan, itu yang kita pergunakan untuk membayar apa yang dunia mau. Sementara mencari hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu satu sisi yang tidak boleh ditinggalkan juga. Karena saat-saat seperti itulah saat dimana kita menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Tetaplah bersabar sekalipun Anda di rumah. Tapi bukan berarti kalau ada di rumah kemudian Anda hanya berdoa saja. Itu baik. Tapi ingat, kita makan perlu biaya. Kita pakai listrik perlu biaya. Kita naik kendaraan perlu bensin dan yang lain-lain. Dan itu harus dibayar. Dari mana? Dari kita berusaha. Dari kita bekerja. Dan kalau kita bekerja, Tuhan berikan kemampuan kita. Apa yang kita kerjakan, Tuhan berkati. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk hidup seimbang, Tuhan. Karena kami tidak bisa menghilangkan yang satu kemudian memfokuskan yang lainnya. Hidup untuk perkara-perkara dunia, karena kami masih tinggal di dunia. Kami harus bekerja, kami harus belajar. Tapi kami juga tahu ada waktunya kami hidup dalam kekekalan. Maka selama kami hidup di dunia, kami tidak akan pernah meninggalkan ibadah. Kami tetap akan tekun mencari Tuhan, berdoa pada firman Tuhan.
sehingga semuanya berjalan bersama-sama dengan baik. Dunia bukan neraka, dunia juga bukan surga. Dunia adalah tempat di mana kami sementara berlatih untuk hidup dalam kekerawan bersama dengan Tuhan. Diberikan kami kekuatan kesabaran untuk kami menunggu waktu Tuhan supaya kami semuanya bisa bergerak lagi seperti dulu kala. Tuhan memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu. Tetap semangat, jaga kesehatan, bersukacita bersama dengan keluarga. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat semuanya. Semuanya yang sudah nonton video, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai lonceng bunyi ya. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye bye.